Pada tutorial ini kita akan belajar penggunaan constraint copy location pada objek armatur. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua versi Blender 3D yang ada. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita buka workspace atau screen nomor 7 animasi. Pastikan kita berada pada objek mode. Kita seleksi objek cube yang ada, lalu tekan tombol X, kita klik perintah erase selected object. Pastikan kita masih berada pada objek mode dan kita menggunakan pandangan dari atas. Kita klik menu add armatur. Ya, sebuah armatur pun terbentuk. Kita berada pada edit mode. Kita seleksi bagian body dari bone. Lalu kita klik menu armatur transform properties untuk membuka panel transform properties. Kita perbesar supaya lebih mudah dilihat. Ya, di sini kita memiliki OB armatur dan bone-nya bernama bone. Kita akan atur posisi penempatan bone dan ukurannya. Kita letakkan pada root X0, root Y0 dan root Z0. Lalu untuk tip X juga kita isi 0, tip Y0 dan tip Z kita isi 2. Kita beralih ke pandangan depan supaya lebih mudah melihat. Kita seleksi bagian tip dari objek bone ini. Kita klik menu armatur, extrude seperti ini. Geser kursor ke sembarang tempat hingga terbentuk sebuah bone baru. Kita klik di sembarang tempat seperti ini, asal muncul sebuah bone. Ya, kita sudah memiliki sebuah rangkaian armatur terdiri dari objek bone dan bone.001. Kita beralih ke objek mode. Lalu kita gunakan pandangan dari atas. Kita klik menu add empty. Kita buat sebuah objek empty. Kita beri nama target. Setelah kita beri nama target, kita pindahkan empty ini ke sembarang tempat. Jadi pastikan di sini nilainya pecahan. Jadi dengan nilai koma, letakkan di sembarang tempat. Mungkin seperti ini. Jadi kita tidak bisa memindahkan dengan tidak bisa menempatkan objek ke empty ini dengan menyalin nilai pada parameter transform properties. Supaya lebih jelas mengenai penggunaan constraint ini. Ya, kini kita memiliki sebuah rangkaian armatur bone dan sebuah empty di sini. Ya, mungkin kita akan membuat animasi objek armatur ini melompat ke empty. Kita akan buat armatur ini melompat. Jadi kita gunakan pose mode. Di sini akan kita pindahkan adalah bagian dari bone, objek bone. Objek bone.01 merupakan child dari bone, sehingga kalau bone kita pindahkan maka bone.01 juga akan ikut berpindah. Ya. Cara yang biasa digunakan untuk memindahkan bone seperti ini, kita bisa lakukan seleksi pada objek empty. Lalu kita klik menu objek, snap, cursor to selection. Ya, kita ingat di sini ada catatan shortcutnya. Cursor to selection, shortcutnya adalah Shift S 4. Dan di sini juga ada perintah selection to cursor, shortcutnya adalah Shift S 2. Ya, kita akan ingat-ingat dulu shortcut ini, Shift S. Ya, ada shortcut Shift S untuk snap. Kita gunakan snap, cursor to selection, Shift S 4. Ya, kini objek 3D kursor beralih ke empty. Kita mulai dengan frame 1. Di frame 1 kita seleksi objek bone, kita klik menu pose, insert keyframe, lock. Lalu kita beralih ke frame 15. Ya, di frame 15 kita akan pindahkan bone ini ke empty. Karena posisi empty ini nilainya pecahan, jadi kita akan kesulitan untuk menyalin nilai yang ada pada panel transform properties ini. Kita akan gunakan perintah snap. Kita akan snap bone ini ke kursor. Ya, tadi kita sudah mengingat ada shortcut Shift S. Ya, kita gunakan shortcut itu karena jika kita klik menu pose, di sini kita tidak menemukan perintah snap. Ya. Pada bone, pada pose mode kita tidak menemukan perintah snap, jadi kita harus gunakan shortcut. Kita gunakan shortcut Shift S.
dan kita pilih perintah selection to cursor. Harusnya dengan perintah ini objek bound akan berpindah ke posisi 3D cursor. Kita klik perintah selection to cursor. Ya, kita lihat setelah kita gunakan perintah selection to cursor, ternyata objek bound tidak berpindah ke empty. Ya, ini disebabkan karena orientasi dari bound dan empty ini sebenarnya berbeda. Jika kita menggunakan sistem orientasi normal, kita akan lihat perbedaannya. Pada objek empty, kita lihat di sini pada orientasi normal, sumbu Z atau sumbu biru menghadap ke atas, sumbu hijau ke arah sini, dan sumbu merah ke arah sana. Tapi pada objek bound, kita lihat sumbu hijau yang menghadap ke atas, sumbu biru ke arah sini, dan sumbu merah ke sana. Jadi berlawanan dengan objek empty. Ya, arah orientasinya berbeda dengan empty. Karena itu saat kita snap, posisi bound tidak bisa ditempatkan pada empty. Ya, ini masalah yang kita hadapi jika kita menggunakan bound dan kita akan pindahkan objek ke suatu lokasi yang harus dilakukan dengan menggunakan empty. Ya, untuk mengatasi masalah ini, kita akan menggunakan constraint copy location dan kita akan constraint bound pada objek lain yang lebih mudah kita tempatkan ke empty. Kita kembali ke frame 1 dulu di sini. Di frame 1 kita akan beralih ke objek mode dan kita gunakan pandangan dari atas. Kita buat sebuah empty, klik menu add empty. Kita beri nama objek ini sebagai empty armature. Empty armature. Dan kita akan letakkan objek empty armature pada lokasi yang sama dengan armature, jadi pada log X 0, log Y 0, dan log Z 0, root X, root Y, dan root Z juga 0. Ya. Di sini sama dengan posisi armature. Ini objek armature juga pada log X 0, log Y 0, log Z 0. Setelah kita tempatkan pada posisi yang sama, kita seleksi objek armature, kita beralih ke pose mode, lalu kita seleksi objek bound di sini. Pada panel button window, kita buka panel constraint. Kita klik tombol editing, lalu kita buka panel constraint. Pada panel constraint, kita klik tombol add constraint dan kita pilih copy location. Ini adalah constraint copy location. Untuk target OB, kita isi empty armature. Ya. Pastikan penulisannya benar. Periksa penulisannya. Empty. Di sini namanya salah, kita ganti namanya empty armature. Kita masukkan di sini empty armature. Ya. Setelah kita masukkan, kini jika objek empty armature kita pindahkan, maka objek armature akan ikut berpindah. Kita mulai dari frame 1. Di frame 1, objek empty armature berada pada log X 0, log Y 0, dan log Z 0. Kita bisa klik menu objek, insert keyframe. Kita pilih log, lalu kita beralih ke frame 15. Di frame 15 kita akan pindahkan empty armature ke 3D cursor. Ya, karena objek empty bisa menggunakan snap, kita bisa klik menu objek, snap, selection to cursor. Kita klik selection to cursor ya, dan kita lihat objek armature kini bisa menempati posisi yang kita inginkan. Jadi tepat pada empty yang ada di sana. Ini adalah penggunaan constraint copy location pada armature. Sesederhana ini ya. Jadi ini cara menggunakan constraint copy location pada armature dan fungsinya yaitu untuk menempatkan armature secara akurat pada satu posisi yang tidak bisa kita salin dengan akurat ya, secara cepat seperti ini. Ya, demikian penggunaan constraint copy location pada armature. Cukup sederhana dan kini kita akan coba melihat penerapannya. Ya, ini adalah sebuah scene sederhana
terdiri dari sebuah bola. Bola ini memiliki armatur. Lalu di sini ada sebuah roda gigi. Roda gigi ini dibuat dari sebuah silinder yang kita extrude face-nya. Dan di sini ada objek papan. Ini hanya sebuah cube yang kita ubah ukurannya. Lalu di sini ada beberapa empty. Di sini ada empty dengan nama empty papan dan ada empty lagi dengan nama pijakan. Empty pijakan merupakan child dari papan. Lalu empty papan merupakan child dari roda gigi. Ya, roda gigi ini memiliki animasi. Kita akan lihat dari pandangan samping. Kita gunakan tampilan rangka kawat supaya lebih mudah dilihat. Seperti ini. Ini roda gigi pada panel Epocurve Editor. Di sini kita lihat sudah ada kurva animasinya. Jika kita play animasi, kita lihat roda gigi berputar. Ini roda gigi ini diputar dengan menggunakan extend mode. Jadi kita atur dari frame 1 ke frame 4. Ada 2 buah keyframe di frame 1 dan frame 4. Dan untuk perputaran selanjutnya diatur dengan menggunakan extend mode. Ya, ini menggunakan extend mode extrapolation. Jadi secara otomatis pergerakan dari roda gigi akan berlangsung terus setelah keyframe akhir. Ya, di sini perputarannya sederhana dan kita lihat saat roda gigi berputar, objek empty papan ikut berputar karena merupakan child dari roda gigi. Dengan objek papan dan pijakan tidak bergerak. Lalu untuk objek bola, ini adalah objek bola. Jika kita lihat pada panel button window, kita klik tombol editing. Di sini objek bola memiliki vertex group. Jika kita lihat ada 2 vertex group, namanya bone dan bone 1. Ya, ada 2 vertex group di sini. Dan di sini ada armatur. Ada sebuah armatur, rangkaian armatur terdiri dari 2 buah bone. Namanya adalah bone dan bone 1. Jadi sama seperti nama vertex group pada objek bola. Lalu objek bola ini juga menggunakan modifier armatur dengan mode vertex group. Jadi bola ini kita tempel pada armatur dengan menggunakan vertex group yang sudah kita buat di sini, bone dan bone 1. Lalu juga diperhalus dengan menggunakan modifier subdivision surface modeling level 2 di sini. Dan jika kita lihat untuk objek armatur, di sini ada beberapa segmen. Ini menunjukkan kalau armatur ini menggunakan bendy bone, menggunakan mode bendy bone. Kita lihat pada panel button window. Jika kita buka panel armatur bones, di sini lihat pada selected bone ada segmen 3. Di sini juga segmen 3. Jadi ini menggunakan bendy bone. Dan karena objek bola sudah dipasang pada armatur dengan menggunakan modifier armatur, jika objek armatur kita putar dengan menggunakan rotate manipulator, kita lihat objek bola akan ikut mengalami deformasi atau perubahan bentuk sesuai dengan gerakan armatur. Seperti ini. Di saat jika kita scale, ya. Jadi ini penggunaan armatur dan objek bola. Ya. Di sini kita akan membuat sebuah animasi sederhana. Objek bola ini melompat ke pijakan, ke papan, ya. Dan papan akan kita buat berputar mengikuti roda gigi. Kita akan coba tempelkan papan ke roda gigi. Kita beralih ke mode tampilan solid. Di sini kita seleksi objek papan, lalu sambil menekan tombol shift kita seleksi objek roda gigi dan kita klik menu objek parent, make parent. Kita klik perintah make parent. Ya, kini objek papan merupakan child dari roda gigi. Kita lihat dari pandangan samping. Jika roda gigi kita putar, kita play animasi, kita lihat objek papan berputar. Tapi di sini masalah yang kita hadapi adalah saat objek roda gigi berputar, objek papan ikut berputar. Jadi orientasinya
mengikuti orientasi dari objek roda gigi. Ya, ini akan jadi masalah jika kita membuat animasi bola melompat ke papan, karena nanti pada saat posisi papan miring seperti ini, seharusnya bola tidak bisa menempel pada papan. Jadi kita ingin supaya saat roda gigi berputar, papan ikut berputar tapi arah hadap papan tetap menghadap ke atas bawah. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan perintah parent. Ya, kita akan lepaskan dulu papan dari roda gigi, kita undo dulu, tekan Ctrl Z, ya, hingga objek papan sudah tidak memiliki parent lagi di sini. Jadi saat animasi kita jalankan, roda gigi berputar sendiri. Ya. Kita akan tempelkan papan ke roda gigi dengan menggunakan constraint. Di sini pada objek roda gigi ada sebuah empty dengan nama empty papan. Ya, jika kita perhatikan posisi dari empty papan ini sama dengan lokasi pivot dari objek papan. Ya. Jadi posisi pivot dari objek papan ini sudah kita atur supaya sama dengan posisi dari empty papan. Kita seleksi objek papan, kita akan constraint terhadap empty papan. Seleksi objek papan, pada panel button window kita klik tombol objek, lalu pada panel constraint kita klik tombol add constraint, kita gunakan copy location, kita constraint dengan menggunakan copy location. Dan untuk target OB di sini kita menggunakan empty papan. Kita isi di sini empty papan. Ya. Ini jika kita play animasi, papan ikut berputar. Saat roda gigi berputar, papan ikut berputar, tapi arah hadap atau orientasinya tetap menghadap atas bawah. Jadi tidak berputar bersama papan. Ya, ini yang kita inginkan. Kita lihat dari pandangan samping pada tampilan rangka kawat. Ya. Ini yang kita inginkan. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa buat bola melompat menempel pada papan. Berhenti di papan. Untuk posisi bola, pada saat bola melompat dan beralih ke papan, kita akan gunakan posisi dari pijakan sebagai posisi dari bola. Ya, ini akan kita jadikan sebagai objek bantu untuk menempatkan bola pada papan. Dan karena kita menggunakan armatur untuk menempatkan bola ke posisi dari pijakan, kita tidak bisa menggunakan snap. Ya, kita perlu objek bantu di sini. Kita perlu membuat empty untuk dijadikan parent atau copy location dari objek armatur. Kita beralih dulu ke objek mode dan kita gunakan pandangan dari atas. Kita klik menu add empty. Kita beri nama objek ini sebagai empty bola. Kita periksa posisi armatur pada objek mode. Kita pastikan di sini berada pada log X0, log Y0 dan log Z0. Dan posisi empty bola juga kita letakkan pada posisi yang sama, log X0, log Y0 dan log Z0. Setelah posisi bola dan armatur sama, kita seleksi objek armatur. Kita beralih ke pose mode. Kita seleksi armatur bone yang merupakan parent dari bone 1. Kita seleksi objek bone. Pada panel button window kita klik tombol objek, dan pada panel constraint kita klik tombol add constraint. Kita pilih copy location. Untuk target OB kita isi empty bola. Ya, kini jika objek armatur empty bola kita pindahkan, maka armatur akan ikut berpindah. Kita beralih ke pandangan samping. Kita akan buat keyframe animasi di sini. Ya, kita akan tempatkan bola ini pada frame 25 melompat ke pijakan. Dan nanti akan mengikuti perputaran roda gigi. Setelah itu bola akan turun dari pijakan. Ya. Untuk mempermudah proses pembuatan animasi, objek empty bola ini juga akan kita beri constraint supaya lebih mudah ditempatkan di atas papan. Ya, di sini kita akan beri constraint untuk empty bola. Kita seleksi objek empty bola. Pada panel button window kita klik tombol objek. Lalu pada panel constraint kita klik add constraint. Kita juga gunakan copy location.
Kita klik copy location, dan untuk target OB kita gunakan pijakan. Kita periksa nama OB ya. Kita gunakan pijakan ya. Seperti ini ya, objek bola secara otomatis akan melompat ke pijakan. Kita turunkan influence menjadi 0 ya, jadi kita mulai dengan influence 0. Kita gunakan pandangan dari samping. Di sini kita akan tempatkan bola ke pijakan pada frame 25 ya. Kita akan mulai dengan membuat keyframe. Kita seleksi objek empty bola. Kita mulai dengan frame 1. Di frame 1 kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Lalu kita beralih ke frame 11. Di frame 11 kita klik lagi menu objek, insert keyframe, lock. Ini akan kita pakai untuk ancang-ancang. Lalu pada frame 25 ya, bola akan berpindah ke pijakan ya. Di sini kita akan gunakan snap. Jadi kita seleksi objek pijakan. Kita seleksi objek pijakan. Lalu kita klik menu objek, snap, cursor to selection. Kita pindahkan 3D cursor ke objek pijakan. Dan setelah kita pindahkan seperti ini, kita klik menu, kita seleksi objek empty bola. Di frame 25 ini kita klik menu objek, snap, selection to cursor ya, sehingga sekarang bola berada pada pijakan. Kita lihat dari pandangan samping seperti ini, bola sudah berada pada pijakan ya. Setelah bola berada pada pijakan, pada panel button window kita klik tombol objek, dan pada panel constraint kita akan buat keyframe untuk influence. Pastikan saat ini influence bernilai 0 pada frame 25. Kita klik tombol key ya. Jadi kita buat keyframe, lalu kita bergeser satu frame pada frame 26. Kita beralih ke frame 26. Di frame 26 kita naikkan nilai influence menjadi 1, dan kita klik tombol key sekali lagi ya. Jadi mulai frame 26 bola akan mengikuti posisi pijakan ya. Kita lihat hasilnya untuk saat ini jika kita play animasi ya. Seperti ini ya. Jadi di sini bola secara mendadak pindah ya. Tidak apa-apa, ini untuk sementara. Jadi ini hanya penempatan constraint ya. Kita buat seperti ini, pindah seperti ini, dan selanjutnya kita akan buat pada frame 121 bola akan melompat turun. Frame 121 di frame 121 kita klik lagi tombol key di sini untuk membuat keyframe pada influence. Lalu pada frame 122 kita turunkan nilai influence menjadi 0. Kita klik tombol key ya. Jadi jika kita play animasi, kita lihat bola akan diam lalu melompat secara mendadak berada di posisi pijakan dan kemudian melompat turun lagi. Sini kita akhiri animasinya pada frame 200 ya. Seperti ini. Sekarang kita akan coba memperbaiki supaya bola tidak secara mendadak pindah posisi. Jadi kita akan buat keyframe animasi di sini. Ya, jadi kita seleksi objek empty bola pada frame 17. Kita beralih ke frame 17 ya, di sini.
Di frame 17 kita pindahkan objek empty bola ke posisi ini, di sini, lompat tinggi. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Lalu pada frame 25, di frame 25 ya, kita akan tempatkan bola pada pijakan. Jadi kita seleksi objek pijakan di sini. Kita klik menu objek, snap, cursor to selection, hingga 3D cursor pindah ke pijakan. Lalu kita seleksi objek empty bola. Kita klik menu objek, snap, selection to cursor ya, sehingga bola melompat ke 3D cursor. Dan kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Saat ini jika kita play animasi dari pandangan samping, kita akan lihat seperti ini. Bola melompat ya. Dan sekarang pada frame 121 saat bola akan turun, di sini kita seleksi objek empty bola, lalu kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Karena pada frame 122 bola sudah lepas dari pijakan. Di sini pada frame 151 kita akan pindahkan bola ke posisi semula. Jadi di sini kita pindahkan ke lock X 0, lock Y 0, lock Z 0 ya, untuk objek empty bola. Dan kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Lalu pada frame 135 kita geser objek empty bola ke atas sedikit. Kita klik lagi menu objek, insert keyframe, lock. Nah, kita play animasi, kita dapat animasi seperti ini. Bola mengikuti roda gigi berputar dan kemudian melompat turun lagi. Seperti ini. Ya, jadi ini penggunaan constraint copy location pada armatur. Ya, di sini kita bisa perbaiki animasi bola. Kita seleksi objek armatur, seleksi objek bone. Pada frame 1 kita klik menu pose, insert keyframe, size. Lalu pada frame 11, di frame 11 kita klik lagi menu pose, insert keyframe, size. Dan kita beralih ke frame 9, kita bergeser ke frame 9. Di frame 9 kita gunakan scale manipulator, scale seperti ini. Kita klik menu pose, insert keyframe, size. Dan kemudian pada frame 24 di sini sama, kita klik menu pose, insert keyframe, size. Lalu berikutnya pada frame 29 kita klik menu pose, insert keyframe, size. Lalu pada frame 27, di frame 27 kita gunakan scale manipulator. Kita juga lagi objek bola ini, klik menu pose, insert keyframe, size. Dan kemudian pada frame 151 di sini saat bola menyentuh lantai, mungkin pada frame 149 kita klik menu pose, insert keyframe, size. Dan pada frame 155 kita klik lagi menu pose, insert keyframe, size. Lalu pada frame 151 di sini kita scale, pose, insert keyframe, size.
Ya, sehingga jika kita play animasi, kita dapat animasi seperti ini. Kita juga bisa perbaiki pada frame 121, di frame 117. Ya, di sini kita buat keyframe untuk size, insert keyframe size. Lalu pada frame 122 kita juga gunakan keyframe size, ya, di frame 122. Lalu pada frame 119 kita ubah ukuran bola ini, menu pose, insert keyframe size. Kita lihat hasil animasinya. Seperti ini. Dan kita juga bisa tambahkan sedikit motivasi. Mungkin pada frame 1 kita gunakan rotate manipulator. Di sini kita seleksi objek boon, kita klik menu pose, insert keyframe rot. Kita juga seleksi objek boon 01, boon 1, kita klik menu pose, insert keyframe rot. Lalu pada frame 5, pada frame 5 kita seleksi objek boon, kita rotate seperti ini, klik menu pose, insert keyframe rot. Pada frame 7 kita seleksi objek boon 1, kita putar juga di sini, klik menu pose, insert keyframe rot. Lalu pada frame 11, nah, pada frame 9, ya, pada frame 9 di sini kita seleksi objek boon, kita rotate, klik menu pose, insert keyframe rot. Dan pada frame 13 kita seleksi objek boon 1, kita rotate seperti ini, pose, insert keyframe rot. Kita lihat hasil animasinya. Ya, kita perlu perbaiki posisi bola pada frame 20 dan pada frame 17. Di frame 17 kita akan reset perputaran dari armatur, kita seleksi objek boon. Lalu pada menu pose kita clear transform, clear rotation, klik menu pose, insert keyframe rot. Kita seleksi objek boon 1, klik menu pose, clear transform, clear rotation, kita klik menu pose, insert keyframe rot. Ya, ini hasil animasinya. Ya, seperti ini. Jadi sekarang bola terlihat memiliki keinginan untuk melompat. Ini merupakan satu variasi dari animasi bouncing ball yang merupakan dasar dari pembuatan animasi. Jadi demikian penggunaan constraint copy location pada objek armatur. Kita menggunakan constraint ini untuk mempermudah proses menempatkan objek saat pembuatan animasi. Ya, kita akhiri sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.